Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penggerak. Saya Intan Rika Novaliawati, SPD, CGP Angkatan 9 Kabupaten Dharmasraya, akan mewawancarai kepala sekolah saya di SMA Negeri 1 Timpe, yakni Ibu Ida Rosiani. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat ya. Ya baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya pagi ini telah memperkenankan saya untuk sedikit bertanya-tanya nih kepada Ibu tentang proses kepemimpinan Ibu selama di SMA Negeri 1 Timpe ini. Baik Ibu, kita mulai saja pertanyaannya Ibu ya. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Yang pertama tentu kita melakukan pengamatan. Ya, kita lakukan pengamatan dalam rangka mengumpulkan informasi fakta-fakta apa saja yang menyebabkan dia seperti ini. Kemudian berikutnya kita melakukan observasi. Observasi ini gunanya kita dalam rangka bagaimana kita melakukan mapping di sekolah, bagaimana kita melakukan pemetaan faktor-faktor yang mengindikasikan adanya dilema etika dan bujukan moral. Selanjutnya kita melakukan refleksi, ya, refleksi dengan melibatkan refleksi pribadi dulu pertama ya, refleksi pribadi, bagaimana kita melakukan analisis, pemetaan semuanya itu ya, baru kita melakukan refleksi bersama teman-teman. Dan yang tidak kalah pentingnya itu bagaimana kita memperhatikan dan mengumpulkan fakta yang ada, ya. Dan selanjutnya barangkali kita norma apa yang dilanggarnya, apakah norma budaya, norma etika, norma sosial, dan norma-norma lain yang kira-kira terkait dengan bujukan moral dan dilema etika. Baik Ibu, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik Ibu, untuk pengambil keputusan ini tentu langkah pertama kita yang tak bisa tidak yaitu analisis, ya. Analisis, dalam analisis terkait ada tekanan, ya, apa yang menyebabkan dia seperti itu. Kemudian ada kepentingan konflik, ya, ada kepentingan konflik di sana yang harus kita juga pertimbangkan. Dan terlepas dari itu semua, bagaimana kita mengambil keputusan, setelah kita melakukan refleksi pribadi, tentu kita harus melibatkan semua pihak, ya. Bagaimana sebelum keputusan ini diambil, kita diskusikan dengan tim yang bisa dipercaya. Terima kasih Ibu jawabannya. Selanjutnya ya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini Bu? Baik, untuk dilema etika dan bujukan moral, langkah yang pertama kita lakukan udah pasti pengumpulan informasi, ya. Pengumpulan informasi seperti yang kami sampaikan tadi itu untuk melakukan mapping di sekolah kita. Berikutnya kita melakukan analisis konteks, ya. Analisis konteks, banyak faktor yang terkait di sana, banyak faktor yang harus kita perhatikan, norma-norma apa yang mereka langgar, kemudian kepentingan siapa yang konflik kepentingan lah istilahnya, ya. Itu yang kita maksudnya analisis konteks, ya. Berikutnya identifikasi nilai etika yang terlibat, ya. Artinya etika moral, dilema etika dan bujukan moral, ya. Tentu ada nilai-nilai etika yang terlibat di sana, apakah emosional, sosial dan lain-lain, ya. Baik. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang efektif barangkali ya dalam pengambilan dilema etika ini, ya, tentu setelah kita rembukan dengan tim hasil keputusan kita, tentu kita perlu sosialisasikan. Dalam sosialisasi ini ada benang merah yang bisa kita tarik, tidak semuanya kita curahkan, ada benang merah yang harus kita sembunyikan yang kira-kira terkait dengan harga diri yang bersangkutan, ya. Itu mengenai sosialisasi ya Bu, ya. Selanjutnya kita perhatikan keputusan yang efektif dan perhatikan nilai moral, ya. Nilai moral itu yang benang merah tadi yang saya maksud, ya. Benang merah tentu ada nilai moral yang kita perhatikan dalam rangka mensosialisasikan hasil keputusan. Kemudian konsekuensi dari hasil keputusan. Setelah kita mengambil keputusan tentu ada konsekuensinya,
ya, kalau nggak salah konsekuensi logis ya. Setelah kita ada keputusan, ada konsekuensinya. Mungkin ini yang perlu kita kawal tentang konsekuensi yang telah kita sepakati. Dan selanjutnya terkait dengan etika moral, tentu ada prinsip etika ya, prinsip etika yang kita pegang, keputusan yang kita sosialisasikan. Seperti saya bilang di awal, tidak semua mau dicurahkan. Ada benang merah, ada prinsip etika, ada etika moral yang kita harus kita pertimbangkan. Itu kira-kira. Baik Bu. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Ibu alami? Tentu banyak tantangan yang harus kita hadapi. Yang pertama sekali yang jelas itu konflik nilai ya. Konflik nilai dan kepentingan konflik ya. Konflik nilai dan kepentingan konflik ada dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Tentu itu pertama tantangan kita, bagaimana kita bisa menarik suatu kesimpulan yang bisa menghasilkan win solution lah ya, bisa menghasilkan keputusan yang baik. Berikutnya tekanan emosional ya, selalu kita pemangku kebijakan, kita tidak akan terlepas dari tekanan emosional diri kita sendiri. Bagaimana kita mempertimbangkan antara aturan yang ada dengan dilema etika, berarti tekanan emosional. Yang kemudian berikutnya perspektif pandangan yang berbeda dari tim. Kita membawa tim, tentu kita ada perspektif pandangan yang berbeda. Nah, barangkali itu yang kita satukan, bagaimana kita tantangan kita dalam menggodok suatu keputusan nantinya ya. Kemudian terakhir ketika kita mengambil suatu solusi, tidak ada solusi yang sempurna ya, tidak ada solusi yang sempurna. Solusi kita ini kita ambil penuh dengan dilema, dan yang nama juga dilema etika. Tentu tidak ada solusi yang sempurna, tentu kita harus pertimbangkan juga. Itu yang merupakan tantangan saya, bagaimana ketika mengambil keputusan dilema etika ini. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, Bu? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Jawabannya tergantung. Artinya ketika dilema etika itu tidak sulit, yang rasa-rasanya kita bisa menyelesaikan berdua, atau yang kita bisa yang tidak membutuhkan orang banyak, mungkin kita bisa menyelesaikan di tempat ya, kan ada dilema etika yang ringan ya. Nah, ketika itu telah dilema etika itu lebih komplit, tentu kita tidak bisa menyelesaikan sendiri. Kita butuh perspektif orang lain, kita perlu pertimbangan orang lain, dan kita perlu pengamatan, analisis, identifikasi, dan segalanya. Dan kalau hal itu sudah terjadi, kasusnya sudah ini ya, artinya dilema etikanya sudah lebih komplit, tentu kita harus punya jadwal. Kapan kita observasi, kapan kita pengamatan, kapan kita refleksi, kapan kita berkumpul dengan tim, dan kapan kita mengambil keputusan. Baik Bu, selanjutnya pertanyaannya adalah, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Bu? Alhamdulillah, dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika ini kami mempunyai tim ya, kami punya tim yang solid. Artinya beberapa teman punya pendekatan yang lebih, beberapa teman punya pengetahuan yang lebih, beberapa teman punya pengalaman yang lebih. Jadi itulah kami manfaatkan, itulah sumber daya kita di sekolah ini ya. Kita punya SDM yang tangguh untuk itu, kita punya SDM yang bisa kita andalkan, sehingga kami tidak berjalan sendiri, kami mendapat pertimbangan dari berbagai pihak. Kemudian hal yang memudahkan kami satu lagi, barangkali dalam pendekatan ya, karena kami telah lama di sini ya, cukup bilangan tahun yang lama ya, berarti kami punya strategi sendiri terkait dengan pendekatan penyelesaian dilema etika ini. Baik Ibu, ini pertanyaan terakhir ya Bu, mudah-mudahan Ibu tidak bosan menjawabnya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika, Bu? Hal yang dapat dipetik di sini, kita mempunyai kekayaan batin ya. Kita mempunyai banyak solusi. Andai kata saya tidak menghadapi dilema etika ini, saya tidak akan punya pengalaman menyelesaikan dilema etika dan bujukan moral. Andai kata saya tidak punya permasalahan dilema etika ini, kekayaan batin tidak bertambah. Andai kata saya tidak punya dilema etika ini, saya emosional sosial saya mungkin akan kurang. Bisa membahagiakan orang dengan keputusan yang kita ambil, dan saya bisa meminimalisir kepentingan konflik yang ada. Sehingga kita menghasilkan, kita bisa merasakan win-win solution dari masalah ini.
Baik, Ibu, terima kasih atas segala jawaban yang sudah Ibu berikan kepada saya. Mudah-mudahan itu juga dapat saya jadikan sebagai panduan bagi saya selaku CGP ya Bu. Mudah-mudahan juga dapat diterapkan dalam kehidupan saya sehari-hari untuk nilai-nilai positif yang nantinya dapat berguna untuk saya di kemudian hari. Amin, semoga ya Intan ya. Iya, terima kasih Ibu. Ya sama-sama Bu Intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Rika Novaliawati SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Darmasraya. Kali ini saya mewawancarai salah satu kepala sekolah hebat di Kabupaten Darmasraya, yakni Kepala Sekolah SD 02 Timpe, Bapak Septa Saiman SPD. Mohon izin ya Pak, kali ini saya mungkin memberikan pertanyaan kepada Bapak terkait kepemimpinan Bapak selama menjadi kepala sekolah di SD 02 Timpe ini. Baik Pak, kita mulai saja sesi pertanyaan kita ya. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oke, baik. Selama ini cara kami melakukan atau mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika di sekolah kami, yang pertama sekali tentu kita mencari sumber informasi dulu, apa bentuk kasusnya, kemudian kita cari apa penyebab-penyebab kasus itu sehingga terjadi. Setelah kita mengetahui bentuk kasusnya, kemudian apa penyebabnya, kemudian nanti baru kita lanjut ke tahap berikutnya untuk bagaimana cara menindaklanjut atau menyelesaikan permasalahan tersebut. Lanjut ke pertanyaan kedua Pak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oke, baik. Dalam hal ini, dalam mengambil suatu keputusan di sekolah kami, di sekolah kita membentuk ada tim untuk penyelesaian kasus. Memang di sekolah kita di SD belum ada guru yang BK, yang basicnya BK, tapi kita ada membentuk tim dalam penyelesaian kasus di sekolah ini sehingga kasus itu kita buat tingkatan-tingkatannya dahulu. Ada tingkatan yang ringan, ada sedang, ada yang berat. Setelah kita proses, kita permasalahannya, nanti baru kita tentukan tingkat permasalahannya tingkat apa. Nah, nanti kalau sudah ditemukan permasalahannya sesuai dengan tingkatnya, baru dilaksanakan penyelesaian permasalahan sesuai dengan prosedur yang telah kita tetapkan di sekolah kita. Baik, kita lanjut ya Pak ke pertanyaan ketiga. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Oke, baik. Mungkin kalau disebut langkah sudah hampir sama terjawab kita pada pertanyaan yang kedua tadi. Ya, langkah-langkah yang kami ambil dalam prosedur penyelesaian suatu permasalahan di sekolah ini, yang pertama sekali tadi adalah sesuai dengan tingkatan-tingkatan dari persoalan tersebut. Nah, sesuai dengan tingkatannya, kemudian baru dalam tahap penyelesaiannya seperti apa nantinya. Hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Baik, mungkin yang lebih efektif selama ini dalam mengambil keputusan dalam kasus ataupun permasalahan dilema etika itu, yang kami lakukan di sekolah ini tentu melihat dulu permasalahannya tadi, di mana permasalahan yang dilema etika ini ada suatu dua bentuk permasalahan, kemudian dalam mengambil keputusan mana yang lebih pasnya kita lihat mana yang sifatnya yang urgent, kemana kemudian sifatnya mana yang lebih kepada kepentingan orang yang banyak. Itu mungkin. Oke Bapak, terima kasih. Kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oke, tantangan, memang ini sebuah tantangan kalau dalam kasus dilema etika, karena kita bisa mengambil dalam suatu permasalahan itu ada 2 atau 3 atau lebih mungkin keputusan yang bisa kita ambil, tapi mana yang lebih
urgent, mana yang lebih penting. Bukan berarti yang permasalahan yang lain tidak penting, tapi mana yang terbaik yang harus kita ambil. Ini menjadi suatu tantangan bagi kami, apalagi ini contohnya pada kasus pada guru. Nah, di satu sisi ini memang memang penting, di sisi lagi memang penting juga. Ini menjadi suatu tantangan bagi kami dalam mengambil suatu keputusan mana yang kita ambil waktu itu. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Oke, kalau itu dalam suatu menyelesaikan permasalahan, kita lihat dulu permasalahannya itu. Kalau sifatnya permasalahan itu urgent untuk diselesaikan, berarti harus diselesaikan secara cepat di tempat kejadian. Tapi kalau permasalahannya sifatnya tidak urgent, mungkin kita bisa mengatur jadwal, kemudian sebelum jadwal penyelesaian mungkin kita bisa mencari informasi yang lebih dalam penyelesaian, supaya dalam penyelesaian nanti bisa lebih pas, lebih bagus keputusan yang kita ambil nanti. Baik Pak, ini pertanyaan yang ketujuh. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Dalam penyelesaian kasus ini memang ada, seperti saya sampaikan tadi, ada tim yang kita bentuk di sekolah, tentu dengan meminta pendapat kepada rekan sejawat, baik dengan guru ataupun dengan yang lebih tinggi tingkatannya, dengan pengawas. Kita bisa mungkin berbagi informasi, saling bertukar pendapat dalam suatu permasalahan, sehingga nanti dalam mengambil keputusan, bisa keputusan yang kita ambil itu keputusan yang tepat, yang pas, yang sesuai dengan penyelesaian dari permasalahan tersebut. Oke Pak, pertanyaan terakhir ya Pak ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Memang dalam penyelesaian kasus dilema etika ini memang butuh perhatian khusus, kemudian kebijakan yang pas dalam menyelesaikan permasalahan ini, karena kita menganggap dalam kasus dilema etika ini kadang di semua sisi itu benar, semua sisi itu baik, tapi bagaimana kita mengambil satu keputusan yang pas, yang terbaik. Nah, ini memang menjadi suatu pembelajaran bagi kita, dan banyak pengalaman yang kita dapat dari sini, bagaimana kita mengambil sebuah keputusan itu keputusan yang tepat, yang pas, yang cepat, sesuai dengan keadaan yang dibutuhkan pada saat ini. Baiklah, demikianlah hasil wawancara saya bersama Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 02 Timpe. Mudah-mudahan hal ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.